Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Tris Mulyadi, Eskom Magister Manajemen, serta rekan-rekan semua yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul secara daring pada siang ini melalui kanal Zoom kali ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Tris Mulyadi yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk bisa sharing-sharing dengan kami semua yang ada di sini. Di sini izinkan saya untuk memandu jalannya kegiatan pada siang hari ini. Jadi, untuk kegiatan pada siang hari ini nanti ada sesi tanya jawab dari kami dengan Pak Tris selaku narasumber pada kesempatan ini. Baik, yang pertama mungkin izinkan saya untuk menyampaikan profil singkat dari Pak Tris. Untuk profil narasumber kita pada siang hari ini ada Pak Tris Mulyadi. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 22 September 1973. Kemudian untuk background pendidikannya dari S1 Sistem Informasi, kemudian melanjutkan di S2 untuk Magister Manajemen. Pengalamannya dari beliau ini sangat banyak, ada program dan informasi Sekdijen Pelayanan Medis tahun 2005 sampai dengan 2010. Kemudian ada program dan informasi Sekdijen Pelayanan Kesehatan di tahun 2010 hingga 2022. Kemudian di tahun 2023 hingga 2025 sebagai Timker BLU di Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Dijen Pelayanan Kesehatan. Dan untuk 2025 sampai sekarang di Timker Dukungan Manajemen Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Dijen Kesehatan Lanjutan. Untuk motonya dari beliau ini ada jujur, sholat, dan sabar. Luar biasa sekali untuk profil dari Pak Tris Mulyadi ini. eh, Mungkin untuk mengawali dari Pak Tris ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawabnya. Bapak, monggo. Oke, clear Mbak. Dilanjut aja nggak apa-apa. Silakan. Iya, baik. Mungkin ini kita langsung saja lanjut untuk ke sesi berikutnya kepada teman-teman yang akan bertanya, dipersilahkan menyampaikan pertanyaan. Terima kasih Mbak Estu, Pak Tres. Saya ada pertanyaan Pak. Boleh cerita tentang Bapak bagaimana mulai dari di Ditjen Keslan karena Bapak dari 2005 dari awal masuk sampai sekarang kan di Ditjen Keslan, boleh cerita pengalamannya kayak gimana Pak? Ah, jadi ingat-ingat lagi nih ya. Kalau boleh cerita, tahun 2005 itu saya, ini langsung aja nggak apa-apa ya. Iya, Bapak, Saya silakan. CPNS, ya, kan? Saya CPNS masuk tahun 2005. Itu hari pertama masuk langsung disuruh kerja, ya. Padahal kan waktu itu mestinya kalau CPNS di koordinir dulu segala macam gitu ya. Saya disuruh lapor, gitu. Lapor besok suruh masuk gitu. Jadi langsung hari besoknya langsung kerja. Kalau sekarang kan lain ya. Kalau dulu langsung kerja, langsung disuruh ikut kegiatan di Bogor. Padahal belum tahu kerjanya bagaimana, ngapain, suruh berangkat langsung ikut ke apa? Ke Bogor. Naik motor sendiri suruh nyusul karena rombongan biasanya kalau di kementerian kan satu tim berangkat tuh. Saya langsung naik motor nyusul dari Jakarta mungkin ke Bogor. Nyasar dulu, itu pengalaman yang pertama kali terjadi di Kementerian Kesehatan. Jadi itu tahun 2005. Kemudian di Kementerian Kesehatan saya ditempatkan langsung di bagian program dan informasi. Perlu teman-teman ketahui program dan informasi ini
Pekerjaannya yaitu melakukan perencanaan program dan perencanaan anggaran. Jadi eh, setiap kegiatan itu kalau di kementerian kan harus direncanakan dulu programnya, direncanakan anggarannya, apa-apa saja dan berapa saja anggaran yang dibutuhkan. Nah, di sejak saya pertama kali masuk langsung ditempatkan di bagian program dan informasi terus sampai hari ini pun pekerjaan saya ya nggak berubah-berubah di bagian perencanaan dan penganggaran. Cuma memang tempat bekerja saya pindah, semula di Setkichen, kemudian pindah ke direktorat. Pengalaman yang paling berkesan adalah ada sih beberapa, cuma yang paling berkesan adalah ketika tadi yang pertama ketika pertama kali masuk, kemudian yang kedua adalah ketika di sidang di kasus kasus korupsi di apa di kantor KPK. Ini jadi pelajaran buat saya dan mungkin buat teman-teman semua nih, ya. Dalam bekerja, pesan saya jaga diri, jaga teman, ya, jaga kementerian. Hati-hati. Soalnya kalau dulu itu sebelum tahun-tahun sebelumnya ya, itu kalau kasus misalkan ada kasus korupsi, biasanya kan di pelaksanaan ya pengadaan itu nggak sampai ke perencanaan, tapi mulai tahun berapa saya lupa, itu kalau ada temuan kasus ya, itu akan ditarik sampai ke proses perencanaannya. Nah, kebetulan saya kan di perencanaan, mau nggak mau ditarik tuh jadi saksi. Nah, beberapa kali saya jadi saksi di kepolisian, di kejaksaan, dan di pengadilan KPK terakhir. Itu kasusnya kasus korupsi di daerah, bukan di kasus yang di pusat, tapi di daerah. Makanya saya pesan ke teman-teman jaga ya, hati-hati. Itu pengalaman yang berkesan. Dan selain itu sih sepertinya paling ketika saya rapat bersama sekjen, bersama dengan apa para direktur dan eselon 1 yang lain, kebetulan ada rakor ya. Saya itu waktu itu masih eh, nyusun ketika itu waktu ini nyusun kebutuhan gaji rumah sakit. Kebetulan pekerjaan gaji rumah sakit itu sebelumnya dikerjakan oleh unit lain, tapi tahun berikutnya dikerjakan oleh unit tempat saya. Yang apesnya itu ya ketika dirapatkan itu ditanya ini siapa yang bertanggung jawab gitu kan, nggak ada yang bertanggung jawab padahal itu kesalahan unit sebelumnya, tapi karena ya kebetulan pada waktu itu yang disidang yang bukan disidang yang dirapatkan pada saat itu dan unit saya itu pejabatnya nggak ada yang berani jawab, pada diem semua. Akhirnya ditanya lagi sama Bu Sekjen, yang bertanggung jawab staf saya. Saya yang bertanggung jawab atas kesalahan staf saya. Kan saya kaget, ya. Yang berbuat siapa, tapi yang ditunjuk staf saya. Berarti ditunjuk itu saya yang kesalahan itu. Itu sih risiko di ASN ya. Kan kita bekerja apa atas perintah pimpinan ya. Ya mudah-mudahan sih teman-teman nggak ngerasain. Ya. Yang saya kira itu sih selain itu kayaknya sama aja sih teman-teman yang laksanakan selama ini. Ya terima kasih itu cukup. Ya, baik, terima kasih Pak Tres atas jawabannya dari Mas Hilman. Seperti apa? Ada tanggapan atau sudah cukup? Sudah cukup, Mbak. Terima kasih. Oke,
Mungkin dilanjut untuk teman-teman yang lain. Ada pertanyaan lagi, silahkan. Baik, izin bertanya ya Pak, eh, tantangan terbesar apa yang ini, yang dihadapi oleh Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan sekarang ini, seperti itu sih Pak. Tantangan direktur tata kelola ya. Sebenarnya kan tanggung jawab tata kelola yaitu kan manajemen ya Mbak ya. Yang mau nggak mau indikatornya kan tata kelola di rumah sakit harus benar ya. Yang selama ini sudah dilakukan oleh direktur tata kelola ya utamanya sebenarnya banyak ada beberapa. Cuma utamanya kan untuk perbaikan di rumah sakit, transformasi rumah sakit. Nah, di sini kita ada untuk perbaikan ya, mutu di rumah sakit, antara lain kan dibuat ada tim ker tata kelola rumah sakit, ya, khususnya BLU ya Badan Layanan Umum. Jadi membidangi apa manajemen keuangan, kemudian ada tim ker yang pelayanan terkait pelayanannya. Jadi ada terkait anggarannya, keuangan ya, dan terkait pelayanannya. Terus juga ada rumah sakit tim ker rumah sakit pendidikan, sama satu lagi tim ker apa Mas? Dulu Mas Ilman. Jadi tantangannya itu ya ada 4 tingkat sih. Jadi tantangan utamanya bagaimana kita harus memperbaiki kinerja di rumah sakit. Nah, sasaran program dari kita rumah sakit. Itu Mbak. Terima kasih Baik, Bapak. dari Mbak Vika seperti apa? Ada tanggapan kah? Sudah cukup menjawab. Mungkin ada teman-teman yang ingin ditanyakan lagi seperti itu. Silahkan, teman-teman yang mau bertanya lagi, dipersilahkan. Izin bertanya, Pak. Tadi kata Pak Tris kan sasaran rumah sakit. Lalu bagaimana cara instansi rumah sakit untuk menjaga mutu dan kualitas supaya untuk tetap mempertahankan ek- ekstensinya, Pak? Ini di rumah sakit atau direktorat ya? Kalau misalkan ditanyakan, kalau di rumah sakit sih pasti rumah sakit punya rencana dan program masing-masing ya, bagaimana untuk mempertahankan eksistensinya ya. Tapi kalau di direktorat saya kira sih kita tetap harus melakukan monitoring dan evaluasi ya. Bagaimana program yang sudah direncanakan, bagaimana pelaksanaannya, ya kan, apakah sudah sesuai dengan perencanaannya, gitu. Makanya kita lakukan monitoring dan evaluasi. Itu Mas. Baik, Pak. Terima kasih sudah cukup terjawab. Ya, terima kasih Pak Tris dan Mas Hafiki. Lanjut, adakah pertanyaan lagi? Silahkan. Ya, izin bertanya, Bapak, eh, menurut Bapak, bukan dalam praktik sehari-hari ya, biasanya eh, bagaimana sih proses perencanaan anggaran nih di direktorat Bapak gitu, yang benar-benar menjawab kebutuhan. Suaranya hilang. Suara Mohon hilang maaf nggak? Bapak, ya, mohon maaf Bapak, izin bertanya, dalam praktik sehari-hari, bagaimana proses perencanaan anggaran di direktorat Bapak yang benar-benar menjawab kebutuhan real rumah sakit rujukan. Begitu Bapak, terima kasih. Ya, balik ya. Suaranya hilang lagi tadi. Ya, kalau dalam perencanaan, proses perencanaan anggaran, itu ada prinsip namanya money follow program. Jadi, anggaran mengikuti program. Kalau dulu, saya waktu masuk itu, eh, program ngikutin anggaran. Jadi, anggarannya ada dulu, baru bikin perencanaannya. Kalau sekarang kan beda. Jadi, programnya dulu mana,
ya kan? Kemudian baru anggarannya akan diberikan. Itu terus eh, di rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan apa perencanaan yang bagus di rumah sakit, di Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan sudah memfasilitasi dengan membuat PBE, perencanaan berbasis elektronik. Ini sebelumnya namanya e-planning. E-planning ini dulu yang bikin saya, ya kan, perencanaan secara elektronik ya. Jadi aplikasinya itu rumah sakit menginput semua kebutuhan dari rumah sakit, ya kan. Kemudian disampaikan ke Ditjen Keslan, kesehatan dulu namanya Ditjen Pelayanan Kesehatan. Nah dari situ kemudian eh, dari semua usulan itu direkap, direkap kemudian dijadikan dasar untuk penyusunan pagu indikatif. Ya. Nah, pagu indikatif ini baru kemudian kita bahas ke trilateral meeting dengan Bappenas, dengan Kementerian Keuangan. Disitulah, jadi perencanaan kita ini sudah berdasarkan kebutuhan rumah sakit, evidence base. Ya. Jadi ada namanya sekarang namanya PBE, perencanaan berbasis elektronik. Memang kadang di awal-awal, kadang itu yang direncanakan pada saat perjalanan waktunya di pelaksanaan anggaran itu sudah suka ada perubahan. Ya kita maklumin sih, soalnya kan pasti namanya di perencanaan pasti ada hal-hal yang di luar dugaan. Saya kira itu Mbak, makasih. Ya, baik, terima kasih jawabannya Pak Tris. Dari Mbak Lis, apakah ada tanggapan? Ya, sudah cukup dari saya. Terima kasih, Bapak. Oke, baik. Dari teman-teman semuanya, apakah ada pertanyaan lagi? Atau sudah cukup? Baik, mungkin kalau sudah cukup, izin Bapak ini terakhir sebelum kita tutup untuk kegiatan ini. Izin bertanya ya Pak ya. Kan kita ini sebagai ASN baru nih Pak. Ini kan kita baru terpapar dengan yang namanya nilai-nilai berakhlak gitu ya Pak. Nah di Ditjen Keselan sendiri ini bagaimana sih Pak penerapan dari nilai-nilai berakhlak itu dan mungkin ada pesan dari Pak Tris untuk kami para ASN baru yang baru terjun di dunia pemerintahan ini seperti apa? Gitu Pak mungkin. Katanya baru terjun jatuh dong Mbak. Iya Ya, Pak. kalau nilai-nilai itu kan memang sudah harus ya, namanya nilai berarti kan ya tiap ASN sudah menerapkan nilai-nilai itu walaupun berproses ya, nggak langsung bisa, tapi berproses. Jadi di Kementerian Kesehatan khususnya di Direktorat Tata Kelola nilai-nilai itu sudah pasti harus diterapkan, ya kan? Dan sudah diterapkan sampai sekarang sedang diterapkan. Hanya saja, memang pasti belum semuanya sesuai dengan keinginan. Adapun saya kasih contoh aja salah satu yang dilakukan di Direktorat Tata Kelola, misalkan nih, contohnya nilai kolaboratif ya. Proses perencanaan di Direktorat Tata Kelola sudah melakukan kolaboratif. Contohnya yaitu ketika proses perencanaan kita coba berkolaborasi antar timker. Jadi tadi juga contoh cerita tentang perencanaan berbasis elektronik ya. Jadi perencanaannya itu sudah berbasis, sudah evidence based sesuai dengan kebutuhan. Planning follow program. Jadi apa yang jadi program itu kebutuhannya ya kita kolaborasi dari timker-timker itu kemudian menjadi programnya direktorat. Nah, kemudian kita juga nggak sendiri nih. Dari direktorat juga berkolaborasi dengan eselon 2 di di Kenkeslan. Jadi maksudnya adalah misalkan kita kolaborasi dengan direktorat lain,
eselon 2 di Ditjen Keslan supaya program kita itu nggak tumpang tindih. Apa yang sudah direncanakan di direktorat kita tidak dilakukan di direktorat lain. Kemudian berlanjut juga antar unit utama, antar eselon 1, kita kolaborasi juga, cuma memang kalau di kementerian dikoordinasikan sama Biro Perencanaan. Jadi itu salah satu contoh dinilai untuk kolaborasi. Saya kira itu sih, Mbak. Baik, Ada lagi yang terima belum kasih. dijawab ya? Apa nih? Pesan untuk kami, Pak, yang masih anak baru, Pak. Oh iya, ya. Nah, sebenarnya sih kalau pesan gimana ya? Kayak udah tua, merasa udah tua banget nih. Paling itu, Mbak. Ya buat teman-teman semua nih ya. Pertama tadi pengalaman saya, ya, hati-hati ya dalam bekerja. Hati-hati dalam bekerja. Saya sudah mengalami sendiri. Kemudian ada juga teman-teman saya yang sudah masuk di penjara gitu segala macam. Jadi kita kerja hati-hati. Bukan nakut-nakutin, tapi emang hati-hati itu prinsipnya benar. Terus kemudian yang kedua, berikutnya bukan kedua ya. eh Apa ya? Bekerja ya, yang kamu bisa. Berbuatlah yang kamu bisa dan berbuat yang terbaik. Jadi kalau kita nggak bisa nih, ya kan? Ya nggak usah dikerjain. Gitu. Terus kalau misalkan nggak tahu, tanya. Saya kira itu hati-hati, berbuat yang kamu bisa dan berikan yang terbaik. Kalau nggak tahu, tanya. Saya kira itu. Makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Tres atas sharing-sharingnya untuk kami semuanya. eh Mungkin untuk sesi tanya jawab kali ini kita cukupkan sampai di sini, Jeh Pak. Nanti bisa kita sambung di lain kesempatan mungkin. Sekali lagi di sini kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Tres atas sharing yang telah diberikan dan telah atas waktu yang sudah diluangkan untuk kami. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya juga yang sudah berpartisipasi hingga akhir. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada tutur bahasa yang kurang berkenan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Terima kasih, Pak Tre.